Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini kita coba sharing-sharing lagi ya. Saya coba sharing mungkin kelanjutan dari video yang kemarin lah. Kemarin kan sudah saya lakukan uji coba ya dari sebuah trigger air am di senapan saya. Di situ sudah saya coba bahwa dengan Mizumi Orange sekalipun kalau kita bisa memberikan perbandingan towas di mekaniknya dengan sangat benar dan sangat panjang, maka efeknya adalah nanti beban itu akan sangat terasa ringan di trigger akhirnya. Nah, bagaimana bagian dalamnya saya sudah coba gambarkan skematiknya seperti apa. Nanti saya jelaskan. Jadi teman-teman tolong dipahami ya. Jangan lagi nanti tanya bagaimana caranya meringankan trigger Mouser, bagaimana meringankan triggernya Benyamin Marauder 38. Nggak bisa ya teman-teman, saya nggak bisa jawab sedetail-detailnya apalagi melalui WA, itu sangat tidak mungkin. Makanya saya dalam video-video saya selalu jelaskan konsepnya, nanti pengembangannya teman-teman ya dianalisa sendiri lah, mau nggak mau memang harus seperti itu, karena tidak mungkin saya jawab melalui WA, melalui telepon, itu sangat tidak mungkin ya teman-teman. Kalau mau teman-teman silahkan datang ke tempat saya, pasti saya ajari sampai bisa, jangan khawatir. Oke, saya sudah gambarkan skematiknya, kita coba bahas ya. Saya skip dulu. Nah, ini teman-teman, saya cerita sedikit ya. Ya mungkin ini sebagai dasar lah. Jadi pada mekanik trigger itu prinsip dasarnya ada dua ya. Jadi ada prinsipnya pengungkit sama yang ini apa ya? Lupa saya namanya. Kalau nggak salah sih dulu apa gerak vektor lah kalau nggak salah ya teman-teman. Kalau nggak salah gerak vektor. Jadi nanti tolong koreksi ya kalau saya salah. Jadi yang penting adalah konsepnya. Nah, jadi kalau sebuah pengungkit itu kan pasti ada yang selalu beban, ada namanya titik kuasa, ada titik beban, titik kuasa, ada titik tumpu. Nah, ya, ada yang namanya lengan kuasa, ada yang namanya lengan beban. Nah, bunyi hukumnya adalah semakin panjang lengan kuasa, maka beban ini akan semakin ringan. Atau semakin pendek lengan beban, maka beban ini akan semakin ringan. Itu adalah bunyi hukumnya ya. Terus kemudian untuk ini gaya vektor ya, saya anggap gaya vektor lah, saya ingat saya ini namanya gaya vektor dulu. Jadi ketika ada benda itu ada gaya ke sana, terus diberikan gaya ke sana, maka benda ini akan cenderung bergerak ke bawah. Nah, besarnya gaya yang bergerak ke bawah itu dipengaruhi adalah gaya yang ke kiri sama sudutnya ini, dipengaruhi sudut ini. Pokoknya intinya itulah. Nah, sedangkan bunyi hukumnya semakin kecil sudutnya, maka gaya yang ke bawah ini dia akan semakin kecil. Jadi kalau gaya yang ke sebelah kiri itu sangat besar dengan sudut yang sangat kecil, ini saya anggap sebuah titik tumpu ya, maka gaya yang berubah ke arah bawah ini akan semakin kecil. Nah, itu ya, jadi dipengaruhi oleh sudut. Nah, apa hubungannya dengan trigger air am? Nah, trigger air am kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini adalah trigger air am yang banyak dipakai oleh pengrajin-pengrajin Indonesia. Jadi ada ciri-cirinya itu ada tiga titik, 1, 2, 3, ada tiga titik tumpu. Nah, ini adalah standarnya dari senapan pengrajin Indonesia biasanya seperti ini. Nah, trigger air am itu biasanya yang diatur itu adalah bagian ini ya teman, bagian titik yang di sini. Nah, jadi ini ada baut biasanya di sini, bautnya menekan ke bawah sehingga ini naik dan ini bersentuhannya di sini yang diatur. Nah, jadi sensitifnya trigger air am itulah diatur adalah bagian ini bersentuhan. Nah, sentuhan di sini. Jadi kalau di sini bersentuhannya sangat sedikit sekali, jadi ini tertarik sedikit aja dia sudah lepas. Nah, biasanya seperti itu. Trigger yang sensitif itu biasanya identiknya dengan seperti itu. Nah, cuma resikonya biasanya kalau ini bahaya. Karena beban ini sangat berat, jadi di sini juga sangat berat. Karena bebannya berat, karena goncangan sedikit dia biasanya lepas. Nah, itu. Lalu bagaimana cara meringankannya? Nah, ada beberapa konsepnya ya. Jadi saya kembali lagi beberapa konsep. Jadi konsepnya adalah seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa sudutnya diperkecil.
Nah ini kan sama ya seperti kayak gerak vektor tadi ya. Jadi ada gaya ke sana, ada titik tumpu di sini, akhirnya terbentuklah sudut. Akhirnya berubah jadi gaya tekan ke bawah. Ini kan jadi sebuah sudut ya. Nah, biar gaya tekan ke bawahnya semakin kecil, otomatis kita harus memperkecil sudutnya. Sudut ini ya diperkecil ya. Caranya bagaimana? Ya pennya ini kita geser ke atas, atau pennya tetap di sini, ininya yang kita geser ke bawah. Nah, memperkecil sudut inilah pokoknya. Intinya seperti itu ya, teman-teman. Lalu bagaimana jika tidak memungkinkan? Ya kalau tidak memungkinkan, kreatif teman-teman lah bagaimana caranya agar ini bisa digeser. Cuma kalau punya saya itu memang tidak memungkinkan untuk pindah ini, akhirnya tidak saya apa-apakan untuk bagian yang sudut itu tadi. Jadi gaya ke sebelah kiri dirubah menjadi gaya ke bawah. Nah, akhirnya di sini berlaku lagi sebuah hukum pengungkit. Nah, akhirnya kan ini kan jadi gaya tekan ke bawah ya, teman-teman. Gaya tekan ke bawah dengan titik tumpu di sini, akhirnya ditahan di sini juga gaya tekan ke bawah. Maka di sini bisa disebut sebagai titik kuasanya. Jadi ini adalah titik bebannya, ini adalah titik kuasanya. Gitu ya. Nah, terus di sini juga gitu. Ini ada titik tumpu, ini adalah titik kuasanya, akhirnya ke sini Ini adalah lengan beban. Titik bebannya di sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini adalah lengan kuasa. Lengan kuasa dan ini adalah titik kuasanya. Nah, itulah kenapa trigger AirArm cenderung lebih ringan. Jadi karena ada beberapa step ya, sampai ini di sini dirubah, diturunkan 1 kali, 2 kali sampai 3 kali ya, makanya lebih ringan. Cuma kalau masih bawaan standar pabrik ya, saya kurang setuju dengan model yang seperti ini. Kenapa? Karena menurut saya perbandingan antara panjang lengan kuasanya dengan lengan bebannya itu masih kurang signifikan ya, teman-teman, sehingga perubahan ringannya pun itu tidak terlalu kelihatan. Nah, bagaimana punya saya kemarin bisa seringan itu? Sederhana sih, teman-teman. Nah, ini dia. Saya kecilin aja ya. Nah, jadi punya saya sebenarnya itu sama dengan yang di atas. Dengan bawaan pengrajin itu sama, hanya saya geser ininya aja. Jadi ini adalah lengan bebannya, saya geser lengan kuasanya menjadi jauh lebih panjang. Sehingga beban di sini ini sangat ringan. Nah, di ujung ini sangat ringan, beda dengan ini ya. Ini sangat keras di sini. Ini masih lumayan keras lah. Kalau ini nyentuhnya sedikit, dia bisa lepas, bisa jatuh. Bisa lepas. Nah, beda dengan punya saya ya. Kemarin meskipun pakai Mizumi Urin sekalipun, karena lengan kuasanya sangat panjang, beban di sini sangat ringan, akhirnya sekali kokang dia mesti langsung nyantol. Kokang langsung nyantol. Nah, karena beban di sini sudah ringan ya, teman-teman. Jadi dia tidak terlalu terbebani oleh Mizumi Urin yang sudah sangat keras. Karena perbandingan lengannya panjang lah. Dari sini ini saya masih ringankan lagi. Saya tarik lagi ke sini, lengan kuasanya saya panjangkan lagi. Perbandingan dengan lengan beban yang sangat pendek, saya mainkan lagi lengan kuasanya yang sangat panjang. Akhirnya di sini jauh lebih ringan lagi dibanding dengan yang di sini tadi. Nah, sudah di sini diringankan, masih diringankan lagi di yang ketiga ini. Ini titik tumpunya, ini adalah lengan bebannya ya. Ini adalah lengan kuasanya. Nah, tetap lebih panjang lengan kuasanya ya. Nah, itu beda kan dengan yang ini. Nah, biasanya ini kan gerakan sudut ya, teman-teman. Jadi kalau ini saya tarik ke belakang, ini naik ke atas. Akhirnya ini adalah lengan bebannya, ini adalah lengan kuasanya. Jadi ini perbandingannya kalau menurut saya kan kurang signifikan ya, perbandingan panjang antara lengan beban dan lengan kuasanya. Makanya proses meringankannya pun tidak terlalu signifikan, masih sedikit agak ada kerasnya. Berbeda dengan yang sudah saya modifikasi, lengan kuasanya saya bikin panjang-panjang semua, akhirnya di titik terakhir di sini, di titik kuasa terakhir di sini akan sangat terasa ringan. Nah, intinya seperti itu ya, teman-teman. Jadi trigger apapun asalkan teman-teman bisa membuat perbandingan lengan beban dengan lengan kuasanya menjadi sangat berbeda jauh, maka bisa dipastikan trigger itu akan menjadi sangat ringan. Oke, mungkin itu dulu ya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat lah. Kita coba sharing di lain kesempatan lagi ya. Oke, thank you.